Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di mata pelajaran teknologi perkantoran. Ya masih dengan saya lah juga sih tetap. Ati Kumalasari di sini. Oke, dan kita akan melanjutkan materi untuk kemarin kan kita udah selesai ya untuk tadi pertama. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi untuk KD yang kedua, yaitu tentang teknik pengetikan atau keyboarding. Nah, sebenarnya tuh kalau materi ini, atau mengetik cepat ya, pada gampangnya tuh ini materi tentang mengetik atau ngetik-ngetik, itu sebenarnya nggak bisa dengan PJJ kayak gini. Saya agak kurang yakin gitu loh, karena materi ini tuh bener-bener semuanya itu pakai praktek. Harusnya tuh pakai praktek. Kalau saya biasanya pakai praktek kayak 100% itu semuanya praktek. Teorinya tuh cuma paling tuh berapa menit gitu toh di depan. Dikit lah karena kalau untuk teknologi perkantoran tuh sebenarnya mostly memang semuanya praktek gitu loh. Jadi kalau PJJ kayak gini saya juga agak bingung. Jadi ya tapi udah nggak apa-apa karena memang keadaannya masih force major kayak gini ya gimana ya. Yang penting kita doa aja terus, silakan kita pokoknya perbanyak doa supaya keadaan yang sangat menyedihkan ini bisa segera berlalu, kita bisa cepat kumpul, saya bisa ketemu kalian, bisa lihat wajah kalian karena saya kan sebenarnya belum kenal ya sama kalian bener-bener, belum tahu wajahnya kecuali yang mungkin, anak-anak yang wali kelasnya saya itu hampir setengahnya saya udah ketemu, cuma kalau yang lain kan belum. Jadi sedih banget sebenarnya nggak tahu kayak apa unyu-unyunya kalian, tapi ya udah kita doa aja terus semoga segera selesai ya. Ya udah, so without any further ado, let's jump into the video. Langsung aja. Yang pertama tentang sekilas tentang keyboard. Kalian udah tahu kan keyboard tuh apa, pasti udah paham banget lah, udah sering lihat dan pasti udah sering menggunakan walaupun mungkin dalam penggunaannya tidak 100% dengan benar karena saya yakin kebanyakan dari kalian itu masih menggunakan 11 jari. Jadi saking canggihnya jari kalian tuh ada 11, nggak cuma 10. Kalau jari manusia normal kan ada 10. Nah, kalau misalkan kalian ketika melakukan ngetik gitu ya atau mengetik kayak gitu itu biasanya sampai lebih satu jarinya. Jadi ada 11 yaitu pakai telunjuk kanan sama telunjuk kiri doang, sedangkan yang 8 jari lainnya itu tidak digunakan. Oke, untuk fun fact-nya sendiri ya, pertama kita mulai dari yang paling bawah ini. Fun fact dia tentang keyboard sendiri. Jadi keyboard, waduh ini typo nih. Penciptaan Keo Biard, dulu salah kan. Penciptaan keyboard komputer itu sendiri diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang pada dasarnya itu rancangannya pertama kali itu dibuat oleh orang yang namanya ya orang yang namanya Christopher Latham atau Latham, entah itulah pokoknya ya, pada tahun 1868. Jadi ini udah dipatenkan untuk mesin ketik pertama kali rancangannya tuh dibuat oleh si Pak Christopher Latham ini di tahun 1868. Nah, keyboard sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah papan tombol jari atau papan tombol. Tapi kalau misal kita ngucapinnya itu eh, papan tombol kayaknya agak aneh ya. Maksudnya misal kalian di lab komputer kayak gitu atau di lab KPI atau di lab Simdik atau mungkin di lab Aperium, tiba-tiba kalian bilang misal, "Bu atau Pak, papan tombol saya kok nggak bisa digunain ya?" Itu kan kayak susah ya, kita lebih familiar itu dengan istilah keyboard. Nah, kalian tahu nggak kalau di keyboard itu sendiri, total seluruh tombolnya itu berjumlah 104 tombol. Pernah ngitung nggak kalian? Cuma ini 104 tombol ini tuh
untuk keyboard yang bener-bener kayak di komputer gitu ya, bukan keyboard yang ada di laptop. Kalau keyboard di laptop itu kan berbeda karena kenapa? Karena dia itu nggak ada numpad-nya kayak gitu loh. Jadi semuanya tuh dia tuh kalau yang keyboard di laptop itu hanya ada typing keys, terus, ada sebenarnya numbering keys-nya juga ada, cuma nggak ada numpad-nya sendiri gitu loh. Terus ada function sama control keys. Itu apa nanti kita akan jelasin di belakang ya. Ini singkatnya perbedaan keyboard sama mesin ketik ini sebenarnya udah jelas banget lah. Kalau mesin ketik yang pertama tuh nggak bisa dihapus atau membatalkan apa yang kita ketikkan karena ketika kita udah neken satu tombol itu dia nggak akan bisa dihapus atau dibatalin karena ya udah langsung kecetak di kertas kan. Sedangkan kalau keyboard itu bisa kita hapus, bisa kita batalkan. Terus hasilnya itu juga hasil ketikannya kita itu, bisa kita lihat di layar monitor dulu gitu loh. Jadi masih bisa kita perbaiki kayak gitu loh. Kalau mesin ketik nggak bisa karena kan udah langsung di kertas ya, jadi nggak bisa. Terus untuk jenis-jenis keyboard sendiri tuh ada secara garis besarnya ada 4 yaitu keyboard serial, keyboard wireless, keyboard USB, sama keyboard PS2. Ini bukan PS2 yang ini ya, bukan PS2 yang biasanya buat kalian main game itu bukan, tapi ini itu adalah jenis-jenis keyboard. Waduh kok ini typonya banyak ya, mohon maaf ini udah malam kayaknya. Jadi ini keyboard berdasarkan, eee, tipe colokannya gitu loh, gampangnya itu tipe colokan keyboard itu ada 4, yang pertama tuh serial, wireless, USB, sama PS-2. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah keyboard serial. Keyboard serial itu adalah biasanya keyboard yang digunakan itu dengan menggunakan tipe kabel DIN 5 mil dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Jadi ini kalau kalian lihat keyboardnya itu pakai apa namanya, eee tipe colokannya tuh yang bulet gitu loh, bulet terus ada kayak tonjolan-tonjolan, bukan tonjolan sih, ini apa sih, kayak kawat-kawat penghubungnya tuh cuma setengah doang gitu. Ini adalah tipe DIN 5 mil. Jadi ininya tuh keyboard serial tuh kayak gitu, dia menggunakan DIN 5 mil. Ini tuh sebenarnya kalau kalian sih pasti udah mungkin nggak pernah lihat kali ya, keyboard tipe kayak gini, karena kebanyakan kan keyboard sekarang tuh udah nggak menggunakan kabel yang seperti ini gitu loh. Bahkan kalau di sekolah sendiri tuh kayaknya saya udah nggak lihat keyboard yang pakai kayak gitu. Tapi mungkin kalau misal waktu dulu saya sekolah mungkin masih ada ya. Jadi yang waktu zaman komputer itu masih belum tipis, jadi dia masih gelembung, masih cemok bahenol, itu biasanya keyboardnya menggunakan yang seperti ini. Colokannya bulat kayak gitu. Terus yang kedua ada keyboard PS-2. Bedanya apa sih sama yang tadi? Bedanya kalau ini tuh lebih besar sama kalau tadi kan yang tipe serial itu kan ini loh, apa ya, kawat-kawatnya itu kan cuma separuh ya. Kalau ini tuh seluruh kayak satu buletan itu ada semua. Jadi nggak cuma separuh lingkaran, tapi ini bener-bener satu lingkaran penuh gitu loh. Gampangnya tuh gitu. Nah, biasanya digunakannya itu juga pada komputer tipe ATX. Kalau yang PS-2. Nah, ini sebenarnya udah jarang banget juga ditemui sih. Jadi ini hanya untuk informasi aja gitu loh. Karena kayaknya zaman sekarang tuh yang tipe serial sama tipe PS-2 juga udah jarang banget digunakan. Kalau sekarang kan kayak tombol jack-jack gitu kan banyaknya itu menggunakan USB ya atau tipe jack yang 33,5 ya atau 33 mm atau 35 mm gitu pokoknya. Atau yang bentuknya itu kayak charger HP kalian. Nah, itu juga banyak tuh yang kayak gitu.
gitu. Jadi kalau untuk tipe yang serial sama PS garis miring 2 tuh sebenarnya udah jarang banget digunain sih. Nah, yang selanjutnya ada keyboard wireless. Ya, pasti kalian tahu lah keyboard wireless itu apa. Ininya dia tuh nggak ada kabel penghubungnya, bener-bener cuma keyboard tok gitu loh. Jadi nggak ada kabel penghubungnya, dan biasanya itu untuk penghubungnya itu menggunakan infrared. Infrared aja pasti udah jarang ya. Maksudnya di zaman sekarang kalian juga pasti kayaknya tahu nggak sih infrared. Infrared tuh zaman saya SMP, soalnya baru nge-boomingnya itu SMP. Kayak kalau sekarang ya udah nggak ada mungkin. Nah, kalian nggak tahu deh, kalian masih kenal apa nggak sama infrared. Kalau kalian masih kenal, coba komen di bawah, eh, bilang kalian kenal infrared itu dari mana. Terus selain infrared itu bisa menggunakan wifi. Nah, ini kalian pasti paham banget lah wifi sama, atau kalau nggak wifi itu menggunakan bluetooth. Jadi itu kayak keyboard wireless. Kemudian yang selanjutnya keyboard USB, yaitu menggunakan konektor yang tipe USB. Ini yang paling banyak banget digunakan zaman sekarang. Jadi kalau zaman sekarang semuanya kayaknya mostly pakai keyboard yang tipe USB sih. Kalau zaman dulu mungkin kalau zaman dulu yang paling banyak digunakan itu yang tipe serial, keyboard serial. Karena kalau misalnya yang tipe PS garis miring 2 itu biasanya sering digunakannya tuh di untuk menyambungkan mouse gitu loh. Jadi kalau misal ketika menggunakan keyboard yang seri PS garis miring 2 itu ya berarti harus hati-hati, jangan sampai tertukar dengan portnya si mouse. Kalau di laptop sendiri tuh eh, udah nggak ada sih untuk pencolokan yang tipe serial sama PS garis miring 2 itu udah nggak ada sih. Nggak pernah lihat, saya sendiri aja sebenarnya agak kurang paham sama tipe serial sama itu, karena ya pernah lihat cuma maksudnya kayak udah jarang banget juga digunain gitu loh. Nah, tombol-tombol keyboard nih seperti yang tadi sudah saya jelasin ya. Jadi ada typing keys. Yang pertama, typing keys itu yang apa sih? Yaitu yang digunakan untuk mengetik gitu loh, yang di keyboardnya itu ada huruf yang isinya tuh huruf-huruf gitu loh, yang ada huruf A sampai Z, titik, koma, segala macam, itu termasuk di keyboard tombol typing keys. Kemudian yang selanjutnya ada numeric keypad. Numeric keypad itu berarti ya sesuai namanya, numeric kan berarti itu nomor ya, berarti tombol-tombol yang misal digunakannya itu tombol-tombol dari angka 1 sampai 0, terus plus segala macam itu masuknya ke numeric keypad. Terus yang selanjutnya adalah function keys atau tombol fungsi. Nah, tombol fungsi ini yang kayak apa sih? Nah, itu yang kalau kalian lihat di keyboard yang paling atas itu kan ada F1, F2, F3 sampai F berapa gitu loh. Sampai F12 kalau nggak salah. Sampai F12. Nah, itulah yang dinamakan function keys. Gunanya apa? Nanti macam-macam sih, ada sendiri-sendiri. Misal ada yang untuk mencerahkan. Kalau di laptop saya tuh ada yang untuk meningkatkan kecerahan, brightness atau tingkat kecerahan laptop, atau mengurangi brightnessnya, atau untuk membesarkan volume dan lain-lain lah. Intinya banyak banyak gunanya, dan itu biasanya tergantung keyboardnya sendiri juga. Jadi keyboard kan banyak juga ya macamnya, tergantung yang mengeluarkan juga gitu. Itu yang function keys. Kalau yang selanjutnya ada control keys. Control keys itu yang seperti uh, delete, home, and insert, control, alternate atau ALT, itu escape, page up, page down. Terus yang ini tanda panah ke kanan ke kiri juga itu enter, shift, dan lain-lain, itu termasuk dalam tombol kontrol atau control keys gitu ya.
Nah, untuk lebih jelas kalian lihat untuk simulasi di keyboardnya sendiri. Nah, ini yang typing keys yang pertama itu, nah yang dari ini nih, yang ada keyway, jadi kalau QWERTY ya, jadi keyboard QWERTY itu QWERTY segala macam kayak gitu, itu termasuk dalam typing keys. Setelah kalau numeric pad itu yang ini nih, jadi ada 1, 2, 3 plus apa segala macam, itu namanya numeric pad. Terus yang control keys itu ada di sebelahnya, cuma ini tata letaknya bisa beda-beda juga sih Mbak Mas sebenarnya, tergantung yang buat keyboard, maksudnya tergantung perusahaannya masing-masing gitu loh yang memproduksi keyboardnya. Tapi secara default sih biasanya kayak gini. Ini yang control keys, jadi ada page up, page down, terus yang ke kanan, ke kiri, kebalik ya, ke kiri, ke kanan, ada delete, end, page, ini page down, page up, home, insert, print screen, scroll lock, pause, break, segala macem. Nah, kalau yang function itu yang ini, yang atas, yang saya bilang dari F1 sampai F12. Kegunaannya masing-masing juga sih, tergantung. Itu yang tombol keyboard. Nah, untuk teknik pengetikan sendiri ini sebenarnya tuh kayak apa ya? Saya bingung juga untuk menjelaskannya karena harusnya tuh bener-bener praktek. Jadi kalau teori tuh agak bingung gitu loh, nggak apa ya? Kayak nggak ada gregetnya gitu. Jadi untuk teknik pengetikan itu secara garis besar yang kita akan bahasnya singkat aja. Yang pertama itu cara menggunakan keyboard. Ini sebenarnya kayak cuma apa ya, tips-tips dan langkah-langkah aja sih. Jadi kalau menggunakan keyboard itu yang pertama sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Nah itu saya jelasinnya juga bingung kan, maksudnya kalian juga nggak bisa lihat kayak apa yang benar. Jadi harusnya sih memang praktek secara langsung, tapi ya udah, semoga dalam waktu dekat kita bisa ketemu ya. Jadi sejajarkan pergelangan tangan dan telapak tangan, untuk sementara ya kita ngawang-ngawang aja dulu. Kemudian yang selanjutnya posisi siku menggantung, jadi nggak boleh nggak boleh nyender di meja gitu loh Mbak Mas, maksudnya biasanya kan kalau ngetik tangannya itu diletakin di meja kan, kayak kayak bersender di meja atau diganjel di meja gitu loh, atau nempel di meja tuh nggak boleh. Harusnya yang bener itu posisinya tuh menggantung gitu loh, sikunya tuh menggantung, jadi nggak nempel sama meja gitu. Terus lemaskan seluruh jari, jadi bener-bener nggak boleh tegang. Kalau misal tegang nanti yang ada tuh apa ya, untuk mencet tombol tuh susah dan kaku gitu loh kalau kalian tegang. Terus tekan tombol dengan tenang. Nah, dengan tenang tuh maksudnya ya kalau mencet tuh yang pelan-pelan aja gitu loh. Karena keyboard itu kan nggak kayak mesin ketik ya. Kalau mesin ketik kan memang perlu dengan tenaga dan terutama tenaga dalam juga. Kalau keyboard kan kalian belai lembut aja tuh, kalian tekan dengan perasaan lembut aja dia udah bisa keteken gitu loh, jadi berfungsi, nggak perlu sampai cetek 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 gitu, nggak harus gitu loh. Jadi dengan tenang aja, justru kalau misalkan ngetiknya saking menggebu-gebu dan semangatnya cetak cetek cetak cetek sekenceng itu, bisa bisa malah cepet rusak keyboardnya kan. Terus yang selanjutnya adalah lemaskan tangan ketika kalian tidak mengetik gitu loh. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Ya intinya posisi kalian tuh juga harus rileks gitu loh. Jadi jangan tegang. Jadi kalau sebelum ngetik aja kalian udah tegang, nggak rileks, itu biasanya akan mempengaruhi ketika kalian melakukan pengetikan gitu loh. Nantinya kalau dari awal udah tegang, itu pasti ngetiknya tuh kalau mau mulai juga pasti akan tegang dan lebih sulit gitu loh, dan bisa jadi salah-salah gitu. Nah, untuk mengetik cepat itu ada 2 yang perlu diperhatikan, yaitu di posisi awal ASDF, jika LT koma itu kalian paham apa enggak tuh? Maksudnya tuh gini nih, kita kan punya jari 10 ya. Nah, jari 10 itu tuh memang sebenarnya itu ketika ngetik itu letaknya akan di tombol itu doang gitu loh.
Jadi untuk tangan kiri, itu jari ini yang paling kecil tuh apa ya, jari kelingking. Iya, jari kelingking ya? Iya, jari kelingking tuh di tombol A, terus jari manis itu di tombol S, terus jari tengah tuh di tombol D, jari telunjuk kiri tuh di F, terus jari telunjuk kanan itu di J, tengah kanan K, terus manis kanan L, terus kelingking kanan itu ada di titik koma, sedangkan jempol 2 itu ada di tombol spasi dua-duanya. Nah, tujuannya tuh gimana sih? Nah, itu tuh sebenarnya posisi awal. Jadi ketika kalian ngetik, misal mau ngetik huruf I, berarti kan tuh ada di kalian harus menggunakan jari kelingking. Ini susah, susah dijelasin, saya bingung untuk ngejelasinnya karena kalian kalau kalian sambil ngadep keyboard mungkin nggak apa-apa ya, tapi kan belum tentu juga kalian punya keyboard atau punya laptop masing-masing gitu loh, jadi saya juga agak bingung. Pokoknya intinya ketika mengetik, untuk bisa mengetik cepat, itu memang posisi jari kita tuh harus selalu ada di posisi awal, yaitu yang ASDF, CKL, titik koma, itu diingat-ingat. Terus yang selanjutnya adalah posisi 10 jari tangan. Nah, jadi 10 jari tangan kalian itu masing-masing punya perannya masing-masing, Mbak, Mas. Jadi ada perannya masing-masing. Misal jari telunjuk kiri itu akan mencet tombol satu, tombol key, tombol A, sama tombol Z. Itu udah otomatis gitu loh. Selain itu juga akan mencet shift, tab, sama caps lock. Terus kalau jari yang sebelahnya yang ke manis kiri itu akan mencet tombol 2W, S, X, dan seterusnya gitu loh, sampai jadi semua jari kita itu pasti punya apa namanya, punya perannya masing-masing. Jadi ada aturannya gitu loh. Jadi nggak sembarangan, intinya gitu. Cuma ini sebenarnya harus dipraktekkan sekali lagi. Pokoknya saya bingung juga nih, harus pokoknya memang hanya bisa praktek aja. Kalau nggak praktek tuh nggak paham pasti. Terus yang selanjutnya langsung aja deh kita skip aja. Sikap yang baik atau etika dalam mengetik. Ketika mengetik, sikap atau posisi badannya itu yang benar, itu harus seperti ini. Yang pertama, posisi badan tuh harus tegak. Tegak itu ya tegak, maksudnya, duduknya itu lurus, punggungnya itu lurus, jadi nggak bungkuk, nggak miring, apalagi ke belakang gitu, nggak, dan itu nggak boleh nyender ke kursi, itu juga nggak boleh, jadi bener-bener harus lurus gitu loh. Terus yang selanjutnya posisi keyboard itu ada di depan kita dan ada di tengah-tengah tangan kita gitu loh. Terus yang selanjutnya telapak tangan itu di atas keyboard. Jadi telapak tangan ya karena mau ngetik ya pasti harus di atas keyboard, nggak mungkin di bawah atau di sampingnya. Nggak lucu ya. Terus yang selanjutnya pernafasan dan kedipan mata. Kenapa nih pernafasan sama kedipan mata juga harus diatur? Apa hubungannya coba? Jadi kenapa sih pernafasan sama kedipan mata itu perlu apa ya, diatur juga itu agar menjaga konsentrasinya juga gitu loh. Jadi ketika kalian mengetik juga kalian jangan terlalu sering apa ya, kalau bernafas sih otomatis ya, tapi kalau berkedip atau ngedipin mata itu jangan jangan sering-sering gitu loh. Maksudnya kalau misal kalian baru baca satu kalimat, kalau kalimat kan panjang ya, satu kata. Misal satu kata terus kalian udah berkedip, terus baca lagi kan bisa bisa aja lupa kan. Jadi itu tuh tujuannya adalah untuk menjaga konsentrasi kalian di depan komputer. Jadi kalau bisa ya ditahan dulu gitu loh. Jadi jangan juga ketika ngetik kalian ya nafas boleh, kalau nggak boleh ya nanti nggak hidup gitu loh. Tapi jangan bener-bener kayak kayak gitu kan, itu mengganggu mengganggu konsentrasi gitu loh. Maksudnya ya itu harus diatur gitu loh dua-duanya. Terus yang selanjutnya posisi monitor dan pencahayaan itu harus
dibuat senyaman mungkin. Jadi posisi monitor tuh jangan ketinggian, jangan juga kerendahan, jadi dibuat yang pas, yang sedang-sedang aja. Pencahayaannya juga yang nyaman di mata biar nggak cepet capek matanya kayak gitu. Terus lutut dan kaki tuh harus rileks, jangan kaku. Dan apa ya, lutut itu ditekuk sekitar 90 derajat dan kakinya tuh harus apa ya, menyentuh pijakan gitu loh. Jadi harus harus menyentuh lantai atau pijakan. Jadi nggak boleh kakinya tuh ngegantung atau apalagi ongkang-ongkang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi juga. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa kalian langsung sampaikan ke saya. Dan sekali lagi, ini sebenarnya akan menghayal terus kalau misalkan kita nggak masuk-masuk, karena pelajaran teknologi perkantoran memang harus praktek, sedangkan saya nggak bisa maksa kalian untuk praktek terus kan, karena saya memaklumi barangkali di rumah kalian belum tentu tersedia semuanya ya, maksudnya ada komputer, ada keyboard atau segala macam kan belum tentu ada semua seluruh siswa. Jadi ya semoga COVID ini segera berlalu aja lah. Yang penting jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan main-main. Pokoknya udah di rumah aja dulu, jangan kemana-mana. Biar kalian tetap sehat, keluarga kalian tetap sehat, jaga ibadah kalian, perbanyak doa, dan semoga COVID ini segera selesai. Dan kalaupun kalian kepepet harus kemana-mana ya berarti harus selalu menjaga diri dengan selalu mematuhi protokol kesehatan untuk cuci tangan rutin, jaga jarak, pakai masker. Kalau bisa selalu bawa hand sanitizer juga ya, biar menghindari seminim mungkin penularan COVID-19 ini. Akhir kata, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi